Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Ferry Wibowo Eskom MCS sebagai dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra digital dan teman-teman yang saya hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita dapat presentasi pada kali ini. Di sini kita akan membawakan tema yaitu analisis warna dan kontras untuk identifikasi kematangan buah tomat menggunakan pengolahan citra digital. Boleh next? Baik, sebelum kita memasuki untuk materi pembahasan, perkenalkan di sini saya sendiri itu Aisyah Serahana Wijaya dengan NIM 23030404179 dan rekan saya. Dan saya Oriza Sativa Nurrahma dengan NIM 23030404181. Dan saya Nurella Kusniarti dengan NIM 2303040172. Saya Firman Hanif Febrian 23030404123. Baik, itu adalah anggota dari kelompok kami. Mungkin langsung saja kita memasuki ke materi yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah latar belakang yang akan dibawakan dan dibacakan oleh teman saya. Monggo. Ya, yang pertama ada latar belakang, di mana aplikasi yang kami kembangkan merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah pengolahan citra digital, dengan fokus pada identifikasi tingkat kematangan tomat menggunakan metode klasifikasi berbasis fitur warna dan tekstur. Tomat merupakan salah satu komoditas sayur penting dalam bidang pertanian yang nilai jualnya sangat bergantung pada tingkat kematangan. Namun, penilaian kematangan secara manual seringkali bersifat subjektif dan tidak konsisten. Untuk itu, kami mengembangkan solusi berbasis pengolahan citra digital guna mendeteksi tingkat kematangan tomat secara otomatis, akurat, dan efisien. Dengan bantuan fitur warna dan tekstur citra, aplikasi ini diharapkan dapat mendukung proses klasifikasi tomat yang lebih objektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk flowchart itu kita mulai dari start, kemudian input citra, kemudian ubah grayscale dan citra grayscale untuk mengurangi noise atau filtering. Kemudian kita ke citra filter, kemudian konversi citra biner, hasilnya citra biner. Nah, kemudian di sini ada hitung RGB. Jika R lebih dari sama dengan 210, itu iya, maka hasil RGB buah ini sudah matang. Atau jika tidak melebihi dari 210 itu, maka hasil RGB buah belum matang. Dan kemudian N. Selanjutnya, tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat memproses citra tomat dan menentukan tingkat kematangannya. Aplikasi ini dirancang untuk mampu membandingkan dua pendekatan klasifikasi berbasis warna atau RGB dan HSV serta tekstur menggunakan metode GLCM. Selain itu, aplikasi ini juga ditujukan untuk membantu pengguna dalam melakukan analisis citra dengan mudah dan cepat.
Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu metodologi umum. Proses kerja aplikasi diawali dengan memuat citra tomat. Kemudian dilakukan tahap pre-processing seperti konversi grayscale dan segmentasi. Selanjutnya, aplikasi melakukan ekstraksi fitur warna dan fitur dari citra tersebut. Hasil ekstraksi ini digunakan untuk menentukan apakah tomat yang dianalisis sudah matang atau belum. Semua proses ini dilakukan secara otomatis oleh sistem, sehingga pengguna hanya perlu menjalankan langkah-langkah dengan tombol yang tersedia. Baik, selanjutnya fitur aplikasi. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama, pengguna dapat memuat gambar tomat dari file lokal. Kedua, terdapat tombol untuk melakukan konversi citra menjadi grayscale dan segmentasi objek. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengguna dapat mengekstrak nilai warna rata-rata dalam format RGB dan HSV, serta menampilkan informasi tekstur menggunakan metode GLCM. Dan yang terakhir, aplikasi menampilkan hasil klasifikasi berupa status kematangan tomat berdasarkan nilai fitur yang diperoleh. Oke, selanjutnya yaitu contoh outputnya. Oke, di sini ada sebuah gambar tomat hijau yang sedang diproses. Aplikasi ini nantinya akan menampilkan nilai rata-rata warna RGB. Nah, di sini informasi ini ditampilkan dalam bentuk pop-up sehingga mudah dibaca oleh pengguna secara langsung, di mana nilai R-nya adalah 180, G-nya 206, dan P-nya adalah 139, yang menandakan bahwa tomat ini belum matang. Selanjutnya, kita mencoba untuk menampilkan tomat merah. Nah, di sini Sorry, Mbak, sempat menampilkan lagi. pop-up-nya. Gak bisa, man. Pop-up-nya adalah nilai rata-rata RGB-nya, R-nya 228, G-nya 167, dan P-nya 165, di mana informasi ini menunjukkan bahwa tomat merah adalah buah yang sudah matang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang evaluasi aplikasi. Baik, kita masuk ke tahap evaluasi aplikasi. Evaluasi aplikasi itu dilakukan dengan menguji keakuratan klasifikasi berdasarkan fitur warna dan tekstur yang diekstrak. Aplikasi ini juga diuji pada berbagai citra tomat dengan tingkat kematangan yang berbeda. Selain itu, evaluasi juga mempertimbangkan kecepatan, pemrosesan citra, dan kemudahan pengguna antar muka aplikasi. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa aplikasi itu mampu memberikan hasil klasifikasi yang cukup konsisten. Lanjut. Oke, lanjut ke efektivitas aplikasi. Dari hasil pengujian yang telah kita lakukan, aplikasi ini terbukti efektif dalam mengklasifikasikan kematangan tomat dengan tingkat keakuratan yang baik. Sistem mampu memberikan hasil klasifikasi dengan cepat tanpa memerlukan proses manual yang rumit. Efektivitas aplikasi juga terlihat dari kemudahan pengguna dalam mengoperasikan fitur-fitur yang tersedia bahkan oleh pengguna non-teknis. Oke, jadi kesimpulan dari yang telah kita teliti, itu sebagai kesimpulan, aplikasi ini dapat digunakan untuk mendeteksi kematangan tomat secara otomatis dan objektif.
Metode ini ekstraksi warna RGB dan HSV serta analisis tekstur GLCM itu dapat digunakan untuk mendukung proses klasifikasi yang sederhana namun efektif. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut, kami itu menyarankan untuk penambahan dataset dari berbagai jenis tomat, integrasi dengan metode machine learning untuk klasifikasi yang lebih kompleks, serta pengembangan versi aplikasi mobile agar lebih fleksibel digunakan di lingkungan di lapangan. Oke, mungkin itu adalah pemaparan presentasi dari kelompok kami. Demikian mungkin pemaparan yang dapat kita sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang kita paparkan dapat memperdalam pemahaman kita tentang pencitraan digital dan mungkin bila ada hal-hal yang kurang berkenan, entah itu kata atau perbuatan, kurang lebihnya saya dan teman-teman saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.